Kenalkan kami dari kelompok dua ingin menjelaskan diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, langsung saja masuk ke pokok utamanya, itu AI dari Samsung Galaxy. AI Galaxy adalah sebuah teknologi kerjasama buatan yang dikembangkan oleh Samsung untuk perangkat Galaxy, terutama smartphone seri terbaru seperti Galaxy S24. Dan secara sederhana, Galaxy AI adalah otak pintar tambahan dalam HP yang membantu pengguna melakukan berbagai hal dengan lebih cepat, mudah, dan efisien. Jadi, HP bukan hanya alat komunikasi, tapi juga asisten digital yang bisa memahami, meringkas, menerjemahkan, dan mencari informasi secara otomatis. Di AI Samsung Galaxy ini ada juga prinsip-prinsipnya. Prinsip utama. Yang pertama yaitu One Device All. AI yang berjalan langsung di dalam HP, lebih cepat, aman, dan bisa dipakai tanpa internet untuk beberapa fitur. Yang kedua itu adalah Cloud AI, yaitu AI yang terhubung ke server atau internet. AI ini lebih kuat dan bisa menangani perintah yang lebih rumit, misalnya meringkas artikel panjang atau mengedit foto secara mendetail. Samsung menggabungkan keduanya agar pengguna dapat pengalaman yang terbaik. Ada fitur yang cepat dan offline, dan ada juga yang pintar karena memanfaatkan kekuatan server. Tujuan dari AI Galaxy ini yaitu untuk meningkatkan produktivitas, membantu kerja, sekolah, kuliah, atau kegiatan sehari-hari. Yang kedua, mempermudah komunikasi, menerjemahkan bahasa asing secara real-time. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas lewat pengeditan foto atau ringkasan ide. Yang keempat, mempercepat akses informasi, mencari hal yang dilihat langsung tanpa harus meniti panjang. Contoh sederhana supaya mudah dipahami, kalau dulu mau mencari informasi kita harus screenshot lalu buka Google. Sekarang kita cukup lingkari gambar atau dengan fitur filter to search dan info langsung muncul. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Ramadan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan masalah circle to search. Circle to search adalah fitur kecerdasan buatan dari Samsung dan Google yang memungkinkan pengguna untuk mencari informasi hanya dengan melingkari objek atau teks langsung di layar smartphone mereka. Dengan fitur ini, pengguna tidak perlu lagi melakukan screenshot atau menyalin teks secara manual untuk mencari informasi. Cara kerjanya cukup mudah, yaitu dengan menekan tombol home secara lama, lalu melingkari bagian layar yang ingin dicari informasinya. Sistem AI akan menganalisis gambar tersebut dan secara otomatis memberikan hasil pencarian yang relevan. Fitur ini sangat praktis digunakan misalnya ketika melihat tas menarik di video TikTok dan ingin mengetahui nama serta tempat pembeliannya, atau ketika menemukan teks dalam bahasa asing yang ingin langsung diterjemahkan. Selain itu, fitur ini juga bisa membantu mencari resep makanan dari gambar yang dilihat di media sosial. Teknologi yang mendukung Circle to Search adalah Vision AI yang mampu mengendalikan objek dan teks pada layar, lalu menghubungkannya dengan Google Search dan Galaxy AI untuk memberikan informasi yang akurat. Untuk saat ini, fitur Circle to Search tersedia pada perangkat Samsung Galaxy terbaru seperti seri S24, Z Fold 5, dan Z Flip 5 yang sudah menggunakan One UI 6.1 atau lebih baru. Beberapa perangkat Google Pixel terbaru juga sudah menggunakan fitur ini atau sudah mendukung fitur ini. Namun untuk menggunakannya diperlukan koneksi internet, dan fitur ini belum tersedia di semua wilayah atau pada semua perangkat lama. Meskipun begitu, Circle to Search sangat membantu karena proses pencarian informasi menjadi lebih cepat dan mudah tanpa harus berpindah aplikasi atau melakukan banyak langkah. Dengan fitur ini,
Pengguna dapat mencari informasi langsung dari layar perangkat mereka dengan praktis dan efisien. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bintang. Ya, baik. Di sini sekarang saya akan menjelaskan fitur dari Nowfit, yaitu fitur yang memberikan catatan harian dan malam, cuaca seperti cuaca, energi, jadwal, insight berdasarkan kebiasaan pengguna. Fitur ini menggunakan teknologi yaitu yang pertama Context Aware AI, yaitu yang memahami situasi pengguna dari waktu, jadwal hingga cuaca. Kemudian menggunakan Natural Language Generation, yaitu NLG, yang menyusun data menjadi kalimat ringkas dan mudah dibaca. Kemudian fitur ini juga on-device AI processing, yaitu proses langsung di HP supaya cepat dan aman. Kemudian terintegrasi juga dengan bantuan AI yang menyatu dengan antariksa Samsung seperti lock screen, widget, dan alarm. Kemudian untuk analogi sederhananya itu, bayangin ketika Nowfit seperti sekretaris pribadi digital, kemudian malam hari dia cek jadwal dan cuaca besok, kemudian untuk di pagi hari dia kasih briefing singkat seperti hari ini ada rapat jam 9, cuaca hujan, jadi bawa payung ya. Kemudian yang terakhir yaitu semua dilakukan otomatis tanpa harus kamu buka aplikasi satu-satu. Nah, untuk keamanannya tersendiri ini sudah menggunakan teknologi One Device AI Processing, yaitu proses ini, fitur ini diproses langsung di perangkat, jadi tidak perlu mengirim data ke server. Ya, mungkin segitu saja dari Nowfit. Selanjutnya akan disampaikan oleh Regi. Baik. Saya lanjutkan pada fitur transcript assist. Sebelum kita masuk pada fungsi utama dari fitur tersebut, kita lebih dahulu mengenal apa itu transcript assist. Nah, fitur ini itu mengubah rekaman audio menjadi teks tertulis. Tidak hanya sekedar transkripsi, tetapi juga bisa meringkas isi percakapan, sehingga pengguna tidak perlu membaca keseluruhan teks panjang lebar. Kemudian kita lanjut di bagian fungsi utamanya, itu dia mengubah rekaman audio ke teks dengan seperti contoh rekaman rapat, kuliah, wawancara, atau catatan suara bisa otomatis diubah ke teks. Hasil transkripsi bisa disimpan di Samsung NAS atau diekspor. Ringkas hasil transkripsi dari teks panjang, AI membuat ringkasan poin penting. Kemudian contoh untuk laporan seperti meeting, mendukung multibahasa, bisa mendeteksi dan mentranskripsi berbagai bahasa tergantung dukungan paket bahasanya. Jika bicara campuran bahasa, AI akan mencoba mengenali keduanya. Kemudian yang ketiga yaitu cara menggunakan transkripsi asisnya, yaitu dengan membuka aplikasi Samsung Voice Recorder atau rekam audio di aplikasi bawaannya. Kemudian setelah rekaman selesai, ada opsi pilihan, yaitu seperti transkrip asis. Lalu kita bisa memilih bahasa rekaman, misalnya bahasa Indonesia, Inggris, atau Jepang. Nah, AI akan mengubah suara menjadi teks, menyediakan opsi ringkasan otomatis, simpan hasil transkripsi, atau bagikan ke email atau chat. Dan kemudian itu kelebihan dari transkripsi asis tersebut, yaitu yang pertama ada untuk menghemat waktu, tidak perlu mengetik ulang rekaman panjang atau panjangnya secara panjang. Yang kedua yaitu mudah menemukan inti, ringkasan AI atau topik penting. Kemudian ada multibahasa, berguna untuk percakapan lintas dari bahasa ke bahasa.
Yang terakhir yaitu terintegrasi dengan Node, bisa langsung dipakai untuk laporan. Nah, ada pula keterbatasan dari transkrip asli itu, yaitu seperti akurasinya tergantung kualitas audio tersebut. Yang kedua, dialek atau slang kadang sulit dikenali. Dan yang ketiga yaitu untuk bahasa jarang digunakan, mungkin butuh koneksi cloud AI. Kesimpulannya yaitu dari fitur tersebut, transkripsi itu salah satu fitur Galaxy AI yang fokus pada produktivitas dengan kemampuan speed to text plus summarization. Fitur ini sangat membantu untuk siapa saja yang sering menghadapi rekaman panjang, baik di dunia kerja, pendidikan maupun aktivitas sehari-hari. Mungkin itu saja tentang fitur transkripsi tersebut. Selanjutnya akan disampaikan itu Ahmad Sabi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kelebihan kekurangan Galaxy AI. Nah, yang pertama itu kelebihannya itu meningkatkan produktivitas, seperti meringkas, transkrip, dan pencarian cepat. Kemudian ada efisiensi, nah itu tidak perlu mengcopy paste ataupun membuka aplikasi lain. Kemudian yaitu fleksibilitas, mendukung banyak bahasa dan bisa digunakan dalam banyak bahasa seperti bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Nah, di fitur kemudian ada privasi lebih aman, itu beberapa fiturnya menggunakan OneDrive AI sehingga data tidak selalu dikirim ke server. Nah, kemudian ada di kekurangannya itu itu pertama ketergantungan terhadap internet. Nah, hampir di semua AI itu memerlukan internet untuk menggunakannya. Kemudian belum sempurna di semua bahasa. Transkrip dan ringkasan lebih optimal untuk bahasa yang populer saja seperti Inggris, Korea, atau lain-lain. Kemudian ada konsumsi baterai. Nah, konsumsi baterai saat menggunakan AI itu cukup terasa saat menggunakannya. Dan kemudian yang terakhir ada hanya di perangkat terbaru seperti Galaxy AI S24. Dan belum ada di semua di semua smartphone yang ada. Baiklah, segitu saja dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian presentasi singkat dari kami. Kalau ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.